Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Falasifa dengan NIM 3521031. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah BKPI Perkawinan. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan bimbingan konseling perkawinan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan konseling perkawinan. Langsung saja kita simak videonya. Apa sih konseling perkawinan itu? Konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara profesional kepada pasangan suami istri guna membantu mereka untuk mengatasi masalah dan konflik yang ada dalam hubungan pernikahan mereka. Lalu apa tujuan dari konseling perkawinan? Tujuan utama dari konseling perkawinan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, untuk memperkuat hubungan secara emosional, serta menemukan solusi untuk masalah yang mungkin itu dapat mengancam kelangsungan pernikahan. Gimana sih konseling perkawinan yang efektif? Konseling perkawinan yang efektif dapat melibatkan komitmen dan partisipasi aktif dari kedua pasangan serta keinginan bersama untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan. Nah, selain itu ada juga beberapa ciri konseling perkawinan yang efektif. Yang pertama yaitu konselor yang terlatih dan berpengalaman. Maksudnya itu konselor yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam menangani masalah perkawinan. Yang kedua yaitu pendekatan terstruktur. Dengan menggunakan pendekatan atau metode yang terstruktur seperti terapi pelaku kognitif atau CBT, terapi emosional, atau terapi pasangan berbasis pendekatan sistemik. Yang ketiga yaitu penyesuaian individual atau menyesuaikan pendekatan dengan konseling dan dengan kebutuhan spesifik pasangan dan konteks hubungan mereka. Yang keempat yaitu lingkungan yang aman dan mendukung. Kita harus menciptakan lingkungan di mana kedua pasangan merasa aman untuk berbicara secara terbuka dan tanpa mereka takut dihakimi. Lalu selanjutnya yaitu penekanan pada tanggung jawab pribadi, yaitu mendorong setiap pasangan untuk mengambil tanggung jawab atas peran mereka dalam hubungan dan dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu evaluasi dan umpan balik. Secara berkala mengevaluasi kemajuan yang dicapai dan memberikan umpan balik konstruktif. Yang terakhir yaitu penyelesaian konflik yang konstruktif, yaitu mengajarkan teknik-teknik penyelesaian konflik yang tidak hanya mengatasi masalah saat ini saja, tetapi juga untuk mencegah konflik di masa depan. Apa kendala dalam melakukan konseling perkawinan? Kendala dalam konseling perkawinan pastinya ada ya, dan itu dapat bervariasi tergantung pada pasangan dan situasi yang mereka hadapi. Namun ada beberapa kendala yang umum yang sering dihadapi dalam konseling perkawinan. Yang pertama yaitu kurangnya komitmen. Salah satu atau kedua pasangan itu mungkin tidak sepenuhnya memberi komitmen untuk proses konseling yang dapat menghambat kemajuan dari proses konseling tersebut. Yang kedua yaitu rasa malu atau tidak nyaman. Nah, pada ini pasangan mungkin merasa malu atau tidak nyaman membicarakan masalah pribadi mereka di depan orang lain, termasuk kepada konselor sendiri. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Salah satu pasangan atau mungkin keduanya mungkin itu enggan mengubah perilaku atau pola pikir mereka, pola pikir masing-masing, meskipun perubahan tersebut itu diperlukan untuk memperbaiki hubungan pernikahan. Yang keempat yaitu komunikasi yang buruk. Nah, jika salah satu dari pasangan itu memiliki keterampilan komunikasi yang buruk, ini juga dapat menghambat proses konseling karena mereka itu pastinya kesulitan mengekspresikan perasaan dan mendengarkan satu sama lain. Yang kelima yaitu ketidakcocokan dengan konselor. Kadang-kadang pasangan itu tidak merasa cocok dengan konselor mereka yang dapat hal itu dapat mengurangi efektivitas sesi konseling.
Lalu yang terakhir itu ada masalah eksternal. Masalah eksternal ini maksudnya tuh kayak misal salah satu pasangan itu atau mereka itu seperti stres karena pekerjaan atau masalah keuangan atau ada tekanan-tekanan dari keluarga. Nah, itu juga dapat mempengaruhi, dapat menghambat proses jalannya konseling dan kemajuan dari konseling perkawinan yang akan dicapai. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala ini tentunya kita itu memerlukan kerjasama yang baik antara pasangan dan konselor, serta kesediaan untuk terbuka dan beradaptasi dengan proses konseling yang sedang dilakukan.